Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin Kota Mojokerto yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita pasca Ramadan, tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, riwayat Muslim, dan kita semua tentunya sudah pada hafal. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kebiasaan para ulama-ulama salaf terdahulu. Mereka selalu berdoa kepada Allah pasca Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, setelah Ramadan selama 6 bulan ke depannya. Berarti kalau begitu 6 bulan setelah Ramadan berarti adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka selama 6 bulan para ulama-ulama salaf mereka meminta kepada Allah agar seluruh amalan-amalan ketaatan yang dilakukan selama Ramadan kemarin semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka para ulama-ulama salaf terdahulu
6 bulan sebelum Ramadan mereka meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun itu. Itulah kebiasaan para ulama-ulama terdahulu. Setelah Ramadan mereka meminta amalannya diterima. Sebelum Ramadan mereka minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita juga memohon kepada Allah, semoga seluruh amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin menjadi penyebab diampuninya semua dosa yang pernah kita lakukan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Maksudnya dari salat ke salat, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kembali lagi ke subuh, begitu seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat pekan ini ke Jumat pekan berikutnya, begitu seterusnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun-tahun berikutnya, begitu seterusnya. Mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair, merupakan penghapus dosa di antara keduanya selama kita tidak mengerjakan dosa besar. Oleh karena itu, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian pada malam hari ini, sekalipun waktu sawalnya sudah habis, karena dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Sekalipun Syawal telah lewat, maka tidak ada salahnya karena saya baru berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang sempat terhenti terakhir di bulan Januari. Senin pekan keempat bulan Januari 2025 Masehi. Kenapa kok terakhir Januari? Karena Februari saya uzur. Maret tentunya masuk Ramadan, diisi dengan tarawih, qiyamul lail dan yang lainnya. Maka hari ini kita dipertemukan oleh Allah Senin pekan keempat di bulan April. Kita lanjutkan materi kita, masih berbicara serial solat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Menurut catatan saya, dari total tidak kurang dari 23 macam solat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, maka ada 5 macam solat sunnah yang masuk nominasi untuk tidak ditinggalkan. 5 macam solat sunnah dari total seluruh solat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, kurang lebih ada 23. Ada 5 macam yang kita jadikan habit, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan jangan ditinggalkan. Apa saja 5 macam solat sunnah itu? 3 poin sudah kita bahas. Yang pertama adalah solat sunnah rawatib, solat sunnah yang mengiringi solat fardu, entah itu qobliyah, entah itu ba'diyah, atau mungkin disebut dengan solat sunnah qobliyah, solat sunnah ba'diyah fardu. Baik, jadi solat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Jadi totalnya dalam sehari 12 rakaat. Itulah yang Nabi sebutkan dalam riwayat Muslim, di mana kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi, orang yang rutin mengerjakannya
dibangunkan rumah di surga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah pendapat yang paling rojih, paling kuat, paling argumentatif. Meskipun kita harus menghargai pendapat yang lain yang mengatakan sehari semalam 10 rakaat, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum duhur 2, sesudah duhur 2, maghrib setelahnya 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Jadi semuanya 2 semua, jadi 10 rakaat. Itu pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang lain 18 rakaat, sebelum duhur 4, setelah duhur 4, sebelum asar 4, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Itu telah 18 rakaat. Pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, dalilnya riwayat Tirmidzi. Baik, jadi yang rajih 12 rakaat, maksudnya tidak pernah ditinggal oleh Nabi, 12 rakaat. Baik, adapun sholat yang nomor 2 juga sudah kita bahas, nomor 2 dan nomor 3 sekaligus, yaitu sholat sunnah isyraq suruk dan sholat sunnah duha. Inilah 3 poin yang sudah kita bahas. Yang belum kita bahas atau sudah tapi belum tuntas adalah nomor 4 dan nomor 5. Apakah dia? Sholat sunnah tahajud. Yang kelima, sholat sunnah witir, penutup sholat malam. Baik, menurut catatan saya di bulan Januari itu kita sudah masuk sholat sunnah tahajud. Dan masih beberapa poin, kalau tidak salah, yang sudah kami sampaikan adalah yang pertama adalah perbedaan antara qiyamul lail, sholat tahajud, dan sholat tarawih. Apa itu qiyamul lail, tahajud, tarawih? Ini sudah kita bahas, tidak perlu kita ulang, karena tiga-tiganya dikerjakan di malam hari semua itu. Tahajud di malam hari, qiyamul lail di malam hari, tarawih di malam hari. Cuman ada perbedaannya dan kita tidak perlu singgung, kita lewati. Yang nomor 2 yang sudah kita bahas adalah definisi tahajud. Apa definisinya tahajud? Yang nomor 3, hukum sholat tahajud. Apa hukumnya? Tentunya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bahkan satu-satunya sholat sunnah yang masuk dalam Al-Quran ya cuma tahajud, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 79. Baik, hanya sholat tahajud yang masuk Quran. Baik, adapun yang berikutnya, yang keempat adalah keutamaan sholat tahajud. Ini sudah kita bahas, apa fadilah, keutamaan orang yang mengerjakan sholat tahajud. Yang kelima, waktu pelaksanaannya, kapan waktunya. Ini juga sudah kita bahas, yaitu sepertiga malam terakhir. Sebagaimana Nabi SAW, beliau pernah bersabda, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Keadaan yang paling dekat antara Rabb dengan hambanya adalah sepertiga malam yang terakhir. Ya, terus kemudian Nabi SAW menjelaskan, apabila jika kalian mampu maka berzikirlah kepada Allah, lalu sholatlah, lakukan itu. Baik, jadi ini sepertiga malam terakhir. Pukul berapa sepertiga malam terakhir? Ya tinggal dihitung saja. Maghribnya kapan? Karena pertanda masuknya waktu malam itu maghrib. Subuhnya kapan? Karena pertanda masuknya waktu pagi itu subuh. Maghrib ke subuh 11 jam. Misal 11 jam. 11 dibagi 3, berarti kalau begitu kurang lebih 3,5 jaman. Jam 6 sore misal, jam 6 sore sampai setengah 10 malam, sepertiga malam yang pertama. Setengah 10 sampai pukul berapa berarti ya? Setengah 1 atau jam 1. Nah itu sepertiga malam kedua. Sisanya itulah sepertiga malam yang terakhir. Baik, apalagi Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, yaqumu idza sami'a sarikh, Nabi itu bangun melakukan sholat malam apabila kedengaran suara ayam jantan berkokok. Nah itu ya, jadi maka Nabi sholat malam. Yang keenam, jumlah rakaat.
Intinya jumlah rakaat tidak terbatas. Salat tahajud tidak memiliki batasan rakaat tertentu. Kalau dari Nabi 11 atau 13 rakaat. Di mana dalilnya tidak ada batasan. Sebagaimana waktu itu kami sampaikan, Nabi pernah bersabda, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila kalian khawatir subuh itu masuk, maka tutuplah witir 1 rakaat. Berarti tanpa batas, batasnya adalah subuh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, terus begitu, nggak ada batasan. Maka itu semua adalah qiyamul lail atau tahajud. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 7 hari ini. Dan ini yang belum kita bahas. Apa yang ketujuh? Adab sholat tahajud. Bagaimana tata cara adab sholat tahajud? Orang itu kalau mau melaksanakan sholat tahajud, bagaimana etikanya, adabnya? Ayo kita ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini, yang pertama, adab yang pertama, berniat pada saat akan tidur untuk melakukan qiyamul lail. Jadi sebelum kita tidur, niatkan dalam hati kita untuk mengerjakan qiyamul lail atau tahajud. Kenapa? Jawabannya adalah karena jika qadarullah kita ketiduran, hamba tersebut tertidur sehingga tidak bisa melaksanakan tahajud, maka dia tetap mendapatkan pahala telah melaksanakan sholat tahajud dan tidurnya bernilai sodako. Coba Bapak Ibu, Rahman Rahimnya Allah ini, kasih sayangnya Allah. Jadi sebelum tidur niatkan, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kau berikan aku, tolong berikan aku kekuatan ya Allah untuk bisa sholat malam. Padahal semua cara sudah dia lakukan. Tidur di awal malam supaya dia tidak kerinan. Yang kedua, dia sudah pasang setting alarm jam. Sudah. Yang ketiga, dia sudah pesan sama pasangannya, entah suami entah istrinya, tolong kalau alarmku berbunyi dan aku belum bangun, tanginono ya, tolong bangunkan, aku tak tahajud. Sudah dilakukan. Ini alarm bunyi, dihorap bolak-balik, sudah ya, tetap ketiduran, qadarullah, maka dia tetap dapat pahala tahajud dan tidurnya bernilai sodako. Tapi jangan tiap malam gini, jangan ya. Ini sesekali boleh ya. Ini terkondisikan ya, mungkin karena payah, capek, atau mungkin sakit dan seterusnya. Mana dalilnya? Minta tolong dalilnya. Abu Dawud jilid 1 nomornya, kebanyakan nanti Abu Dawud jilid 1 kebanyakan. Nomornya 1314 1314. Kita dengarkan Abu Dawud nomor 1314. Nah, dalam kitab Sunan Abu Dawud ya, Sunan Abu Dawud ya, silakan kita dengarkan dari mana hadis itu. Kita dengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan ya. Ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin yaghlibuhu 'alaiha naumun illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu 'alaihi shadaqatan. Silakan. Tidaklah seseorang yang biasa mengerjakan sholat malam. Ada kata-kata sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa rutin tahajud, sudah rutin. Lanjut, teruskan. Kemudian dia tertidur, melainkan dicatat baginya pahala sholatnya. Terus. Dan tidurnya itu dianggap sebagai sedekah baginya. Duh, seperti itu. Asalkan syaratnya rutin. Rutin. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya pernah punya judul materi, nggak tahu di YouTube sudah ada apa tidak, sudah di upload atau tidak sama teman-teman. Saya punya judul materi saya adalah mendapatkan pahala tanpa beramal. Kita dapat pahala meskipun tidak beramal. Lu kok bisa? Ya,
Hanya 3 saja caranya. Jadi panjenengan kalau kepingin dapat pahala meskipun tidak beramal, caranya cuma 3. Enak ini ya, beramal tanpa, mendapatkan pahala tanpa beramal, hanya 3. Yang pertama adalah kita menjadi sebab seseorang untuk beramal. Kita menjadi sebab seseorang untuk beramal. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi," yang artinya barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan kepada orang lain, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jelas sekali. Contohnya kayak apa? Contohnya banyak sekali. Misalnya menginformasikan suatu ilmu. Contoh ini, contoh. Dia nge-share taklim Masjid Mujahidin malam hari ini. Flyernya, ada flyernya ini ya? Ada, baik. Poster kajian di-share di statusnya. Semua orang lihat statusnya. Oh, ono taklim. Sehingga banyak orang yang datang karena mendengarkan atau melihat, membaca postingan statusnya. Meskipun kita nggak datang, wongi nggak teko, tetap dapat pahala. Tapi jangan terus-terusan gini ya. Artinya apa? Orang itu menjadi sebab orang lain beramal ya. Misalnya, ayo rajin sodako, ayo waktunya sodako, ayo kita tingkatkan amal jariah, sehingga baca statusnya orang itu kemudian bersodako. Yang pasang status ini menjadi sebab orang lain beramal, dia dapat pahala. Itu enaknya beramal, ini mendapatkan pahala tanpa beramal ya. Contoh lagi misalnya menginformasikan tentang selain poster kegiatan agama ya, misalnya lagi donasi, wakaf, sodako ya, tatkala ada orang yang beramal dengan sebab mengetahui informasi tersebut ya, lalu dia mengamalkan ilmu yang dia peroleh, datang ke pengajian, menyalurkan hartanya di jalan Allah orang lain, maka orang yang men-share tersebut mendapatkan pahala. Ini enaknya Rahman Rahimnya Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 2, mendapatkan pahala tanpa beramal. Yang kedua adalah memiliki tekad yang kuat untuk mengerjakan suatu amal. Tekadnya ya ini kayak ini tadi, kasusnya tahajud. Dia sudah punya tekad, tidur di awal malam, sudah habis isya langsung tidur, punya tekad, berarti sudah niat, pasang setting alarm, terus kemudian dia pesan kepada pasangannya, lalu kemudian setelah itu juga dia berdoa kepada Allah, ya Allah takdirkan aku untuk melaksanakan sholat malam, macam-macam upaya. Ternyata qadarullah, yaitu karena suatu hal terhalangi untuk beramal, maka dia tetap mendapatkan pahala. Dalilnya adalah riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa berniat, bertekad melakukan suatu kebaikan lalu tidak jadi mengerjakannya, padahal punya tekad, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah akan menulis di sisinya sebagai suatu kebaikan pahala yang sempurna. Uang sudah ada, punya tekad untuk melaksanakan umroh tahun ini, sudah ya, tabungan sudah disiapkan, pengen berangkat dengan istri, dengan anak-anak, qadarullah. Mau daftar, ternyata orang tua masuk rumah sakit, sehingga mau tidak mau namanya anak, dia harus lebih mengutamakan orang tua, maka seluruh dananya terkuras untuk pengobatan biaya sakit orang tua, maka dia tetap mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat. Sudah daftar haji, sudah dapat nomor porsi haji, qadarullah, antrian 30 tahun, belum sampai keburu meninggal, tertulis seperti menunaikan haji. Sekalipun nanti dananya kembali dicairkan, dikembalikan misalnya, tetap tertulis mendapatkan ganjaran pahala haji ya. Oleh karena itu maka punya tekad yang kuat, tapi tidak mampu atau karena suatu hal terhalangi untuk melakukan, dia tetap mendapatkan pahala. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan pahala tanpa beramal,
beramal. Yang ketiga adalah berangan-angan yang jujur untuk beramal. Maksudnya gimana? Berangan-angan yang jujur untuk beramal. Lah ini menarik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, riwayatnya Tirmidzi Bapak Ibu. Kata Nabi begini. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Kata Nabi, dunia itu diberikan hanya untuk 4 orang. Dunia itu diberikan untuk 4 orang. Yang pertama, ingat ya kalimat yang tadi saya sampaikan, orang itu mendapatkan pahala meskipun tidak beramal, ya. Maka yang ketiga tadi punya tekad yang jujur, ya. Ya, berangan-angan yang jujur untuk beramal, berangan-angan, kepingin angan-angan. Baik, sekarang kita lihat sabda Nabi, dunia itu untuk 4 orang. 1, abdun razaqahullahu malan wa ilman, yang artinya ada orang itu hamba Allah, diberikan oleh Allah rizki dan ilmu. Allah memberikan orang itu rizki dan ilmu, diberi harta dan diberi ilmu. Ia kemudian bertakwa dengan harta itu, menjalin hubungan silaturahim, dan ia tahu kewajiban yang mesti dia tunaikan. Maka inilah orang yang terbaik di sisi Allah, dikasih rezeki plus dikasih ilmu. Maka dengan ilmunya dia rajin ibadah, dengan rizkinya dia bersedekah di jalan Allah. Inilah manusia yang terbaik, yo soge yo berilmu. Nah ini nomor 1 ini. Yang nomor 2, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuquhu malan. Ada orang itu dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta, dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta, tetapi dia punya keinginan dalam hatinya, angan-angan, seandainya aku punya harta maka tak pakai untuk mengumrohkan orang, bangun pondok pesantren, rumah takfid. Ini orang kedua, punya ilmu tapi tidak punya harta, cuman angan-angan. Nek aku dadi wong sugih, aku akan membangun masjid, tak buatkan rumah yatim, rumah takfid, pondok pesantren sunnah, dan seterusnya. Maka kata Nabi, orang yang kedua ini akan mendapatkan pahala seperti orang yang pertama. Dapat dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Orang ketiga, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk nomor 3. Siapa orang ketiga? Abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Ada orang itu dikasih kekayaan tapi tidak dikasih ilmu. Kebalikannya nomor 2, soge kaya raya tapi tidak punya ilmu, sehingga ia keluarkan hartanya yaitu dengan hawa nafsu. Ia keluarkan hartanya untuk berfoya-foya karena nggak punya ilmu. Beda sama nomor 1 tadi, wong dia orang berilmu, dipakai bangun masjid, dipakai ini, ya dia berilmu kaya. Orang nomor 2 punya ilmu tapi nggak kaya, tapi angan-angan kepingin dadi wong sugih. Kalau kaya dia akan gunakan untuk di jalan Allah. Nomor 3 kaya tapi nggak punya ilmu, sembarangan, ya untuk ini maksiat, untuk diskotik, untuk ini beli khomer. Kaya tapi tidak punya ilmu. Maka orang yang nomor 3 ini adalah sejelek-jelek kedudukan di sisi Allah. Yang parah nomor 4, yang parah. Apa yang keempat? Abdun lam yarzuquhullahu malan wala ilman. Orang yang tidak diberi oleh Allah kekayaan, tidak diberi ilmu. Ya enggak kaya, ya tidak berilmu, tapi dia punya angen-angen. Ya, nek aku dadi wong sugih ngono, bendino night club terus aku kaya wis enak tok dadi wong sugih ya. Iso begini, iso zina, iso minum khamr ya. Enak ngono ya, maksiat dilakoni kabeh. Ini ndak punya harta, ndak punya ilmu, angen-angene elek. Ya, maka dia mendapatkan dosa seperti orang yang nomor 3. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau pengen angan-angan seperti yang nomor 1 tadi. Kita punya ilmu ya, terus kita tidak memiliki harta, maka kita berangan-angan, ya Allah, jika Engkau berikan aku harta, maka aku akan membantu anak yatim, ya Allah. Harta itu aku akan gunakan. Itu dapat pahala seperti orang yang pertama. Lah itu yang dimaksud dengan mendapatkan pahala tanpa beramal.
ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua pahala, ya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam beramal. Baik, kita lanjutkan sekarang adab tahajud. Kembali ke materi kita, bagaimana etika melaksanakan sholat tahajud. Jadi kita masih nomor 1 tadi ya. Maka niatkan, kalau mau tidur niatkan untuk sholat tahajud. Jika lewat ketiduran, kita tercatat melaksanakan sholat, tidur kita dianggap mendapatkan pahala sodako. Dalilnya tadi sudah kita bacakan. Nomor 2 sekarang. Nomor 2, tidak boleh mengkhususkan malam Jumat untuk melaksanakan tahajud. Nggak boleh. Jadi tahajudnya tiap malam Jumat tok, nggak boleh. Bebas harinya kapanpun. Tidak boleh mengkhususkan hari-hari tertentu, nggak boleh. Ustadz lah kalau begini Ustadz, saya ini Ustadz kalau tahajud tidak bisa tiap hari Ustadz, saya mampunya itu Ustadz sepekan 2 kali, karena katanya Nabi sedikit tapi kalau kontinu ajak itu lebih disukai Allah daripada banyak beramal tapi setelah itu ditinggalkan. Makanya mampu saya sepekan 2 kali, malam Senin sama malam Kamis, karena sekalian sahur Senin Kamis. Ya apa Ustadz kalau kayak gitu? Boleh, gak apa-apa. Ini masalahnya adalah orang yang punya pemahaman, orang kalau tahajudnya malam Jumat itu pahalanya lebih gede daripada malam yang lain. Ini dalilnya, mana dalilnya? Karena Anda mengkhususkan orang kalau tahajudnya malam Jumat itu pahalanya lebih besar ketimbang tahajud hari-hari yang lain. Mana dalilnya? Itu yang saya minta. Silakan tahajud hari apapun, sesuaikan kemampuan. Lah kalau saya gini, saya mampunya itu cuma malam Jumat tok. Saya mampunya malam Jumat saja. Tanpa saya keyakinan, saya cuma mampunya itu. Karena saya ini orangnya kerjanya pulang malam-malam, hanya malam Jumat tok saya tidak malam pulang kerja saya. Jadi mampu saya itu. Tanpa ada pemahaman malam Jumat lebih afdol tahajudnya. Enggak ada. Cuman mampu saya itu, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini yang gak boleh, yang punya pemahaman lebih afdol malam Jumat itu tahajud malam Jumat ketimbang malam-malam yang lain. Lah itu yang butuh dalil. Datangkan dalilnya. Padahal semua tahajud hari apapun sama pahalanya, sama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya di sini ya. Mana dalilnya? Ayo minta tolong Ustadz dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2, nomornya 1045. Kayaknya agak ke belakang nomornya. 1045. Sahih Targhib wa Tarhib 1045. Kalau tidak salah itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, kita dengarkan 1045 atau jilid 3? Enggak ya, jilid 2 ya. Betul ya? Abu Hurairah ya. Ya betul ya, Abu Hurairah ya. Baik, silakan Ustaz, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kita dengarkan ya. La takhussu lailatal jumu'ah biqiyamin min bainil layali. Silakan. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan sholat malam. Duh, nggak boleh dikhususkan. Terus di antara malam-malam yang lain. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di antara hari-hari yang lain, kecuali dalam puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Jadi nggak boleh berpuasa di hari Jumat mengkhususkan, kecuali kalau dia sudah terbiasa puasa yang bertepatan di hari Jumat. Misalnya Ayyamul Bid 13, 14, 15 jatuh harinya Jumat, Sabtu, Ahad, nggak apa-apa. Puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rebu puasa, Kemisnya tidak, Jumat puasa, Saum, Sabtunya tidak, nggak apa-apa, karena puasa Daud. Ini mengkhususkan apa ya? Tiba-tiba, ujuk-ujuk apa ujuk-ujuk itu ya? Ya tiba-tiba, mak bedunduk itu loh. Ya, sekonyong-konyong, ya nggak ada sebab. Ya saya pokoknya Jumat itu lebih utama. Mana dalilnya? Anda mengkhususkan puasa khusus di hari Jumat, kecuali kalau sudah dia terbiasa puasa Syawal 6 hari seperti kemarin yang kita lakukan itu. Misalnya kita lakukan
misalnya apa ini 2 hari dalam sepekan, berarti 3 pekan 6 hari ya. Itu misalnya kita lakukan Jumat Sabtu, nggak apa-apa. Anda lagi puasa apa hari Jumat Sabtu? Puasa Syawal. Loh, kenapa kok tidak hari Kamis? Saya mampunya ini, karena saya biasanya ini, karena ini hari libur buat saya, makanya tak buat puasa. Berarti Anda tidak mengkhususkan lebih afdol. Enggak ada. Saya mampunya hari ini, nggak apa-apa, boleh. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang nomor 3. Yang nomor 3 adalah adab daripada sholat tahajud yang ketiga, membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Bangunkan keluarga. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2 tetap nomor 625. Ya, agak ke depan mungkin nomornya 625 Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, silakan dibantu dibacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadha fi wajhihal ma. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang Kenapa bangun, laki-laki itu kok dirahmati oleh Allah? Yang bangun malam lalu sholat sunnah, terus, dan dia membangunkan istrinya. Seorang suami membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Apabila istrinya menolak, lanjut. Jika dia menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya, ke wajah istrinya untuk mengerjakan sholat. Berikutnya kebalikannya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadat zawjaha. Silakan. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu sholat, terus, dan dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya menolak, jika dia menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dipercikkan loh ibu-ibu, bukan disiram loh ini, dipercikkan. Mungkin sekalian jengkel mungkin ya, disiram. Bukan. Dipercikkan sampai bangun. Mas bangun. Aku tahu kau pulang malam, kau ngelembur tadi. Aku tahu. Paling tidak witir sarokaat, habis itu tidur lagi. Witir satu roh. Pembantu rumah tangga, ART, PRT, bangunkan. Mbak, bangun mbak. Bangun, tahajud. Cuma sarokaat, witir tok, enggak apa-apa. Setelah itu tidur. Nanti subuh bangun, tak banguni. Gak apa-apa, bangunkan semua anak-anak kita. Kadang orang tua kasihan Ustadz, dia ini Ustadz sudah semester akhir, kegiatannya banyak. Tadi malam itu pulang dari dosen dan seterusnya, bimbingan sampai pulang malam. Terus kemudian dilanjut ngetik dan seterusnya, baru tidur jam 1 malam, kurang istirahatnya. Wis jarno, enggak, jangan dibiarkan. Biasakan, bangun nak, bangun. Habis itu tidur lagi. Witir doa aja 1 rakaat. Witir tanpa tahajud. Tapi syukur-syukur kalau kau tahajud 2 rakaat, witirmu 1 rakaat. Minta nak sama Allah. Setelah itu kamu tidur. Nanti subuh tak bangun nih. Itu biasakan. Ya, biasakan. Makanya saya itu banyak dilapori jamaah saya itu, Ustadz, kenapa Ustadz ya? Iya. Gimana tipsnya ya supaya anak itu kerasan di pondok Ustadz? Anak saya ini Ustadz, SD-nya negeri Ustaz, SMP tak pondokkan. Itu tak pondokkan baru setahun, minggat itu ping 3 ya Ustaz. Kabur dari pondok 3 kali. Ya opo kok bisa dia mencontohkan putra putri saya, dua-duanya ada di ma'had semua, sehingga saya cuman berdua sama istri. Kok bisa tego, dan mereka kok bisa cuman satu aja jawabannya, biasakan anak itu di dalam rumah sebagaimana ketika dia di pondok. 1, jangan dipegangi HP. Jangan pegang HP. Begitu dia biasa dipegangi HP, masuk pondok gak oleh HP-an. Loh kok gak enak ini mondok gak nyekel HP, karasan. Yang kedua, bangun jam 1. Pondok itu jam 2 bangun. Bangunkan tahajud. Ayo sama-sama tahajud, dan jangan tidur sampai subuh murojaah, terus sampai zikir pagi petang, terus aktivitas. Nanti siang baru tidur. Biasakan, sehingga ketika anak dibiasakan mulai SD, SMP masuk ma'had pondok,
kok kayak di rumah ya sama Abi sama Umi, gak ada perbedaan. Lah ini tidak. Loh lah kok ngene kuru awakku. Iya. Wong biasanya game-gamean, biasanya bangun itu apa ini tidur tengah malam, nonton bola dan seterusnya, main sama teman-temannya. Masuk pondok ya kaget. Makanya biasa, semua pembiasaan. Biasakan. Ya. Kayak ya apa di pondok seperti itu. Jangan biasakan makan enak seperti itu. Seperti ini. Lu cuma nih, iya seperti ini. Begitu masuk pondok, cuma dikasih tahu, tempe, sayur bening dan seterusnya, siap dia biasa. Begitu dikasih makan enak, aku dok ini mangan gua, mulai ngalem iki, rewel ngalem. Lu kene sayur kunci tok seminggu kalau mek tempe terus ya. Tahunnya tipis ngene-ngene terus. Wah, ada kalanya. Ya. Loh, kok sekarang kok beda ini menunya? Ya. Kadang anak saya juga tanya, kok beda? Sesekali. Ini sengaja dibiasakan supaya kok kerasan seperti itu. Nah, jadi semuanya pembiasaan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan yang nomor 4. Jadi tadi nomor 3, bangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Nomor 4, disunahkan dikerjakan di rumah, jangan di masjid. Tahajud kalau bisa di rumah. Kenapa? Dalilnya adalah, silakan Sahih Targhib wa Tarhib nomor jilid 1 nomor 439, nomor 439. Riwayatnya riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib 439. Ya, sudah masuk Isya ya. Kok cepat Isya di sini ya? Iya, negara bagian mana ini kok cepat ya? Baik, silakan, ayo baca. Dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, iya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan perkataannya Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu an, ayyuma afdal, as-salatu fi baiti awis salatu fil masjid. Silakan. Mana yang lebih utama, sholat di rumahku ataukah sholat di masjid? Nah, sholat di rumah atau sholat di masjid? Apa kata Nabi? Silakan. Rasulullah menjawab, ala tara ila baiti wa aqrabahu minal masjid. Silakan. Tidakkah kamu melihat rumahku, betapa dekatnya ia dengan masjid? Bukankah rumah Nabi dekat dengan Masjid Nabawi? Nabi berkata kepada Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, coba kau lihat rumahku, betapa dekatnya sama Masjid Nabawi. Terus, fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubatan. Silakan. Sungguh aku sholat di rumahku lebih aku sukai daripada sholat di masjid, kecuali sholat wajib. Nah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Nah, ini berarti sholat tahajud itu di rumah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit materi yang masih tersisa. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima. Poin yang kelima ya. Poin yang kelima, adab sholat tahajud. Diperbolehkan sholat tahajud dilakukan dengan berjamaah, tanda kutip sesekali. Tidak boleh dijadikan dengan rutin setiap hari, dijadikan habit, kebiasaan. Sesekali boleh. Sebagaimana disebutkan, yaitu sholat tahajud ini dilakukan dengan boleh berjamaah sesekali. Di antaranya adalah ini disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis riwayat Muslim ya, nomornya 626, jilid 2 626. Kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Targhib wa Tarhib 626. Kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aiqadhar rajulu
ahlahu minal laili fasallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fidzakirin wadzakirat. Silakan. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, keduanya berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di waktu malam, lalu keduanya sholat, terus, atau sholat 2 rakaat bersama, nah itu kan sholat 2 rakaat bersama, terus lanjut, maka keduanya ditulis dalam kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Maka suami istri itu tertulis di sisi Allah sebagai suami istri yang paling banyak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Terus memangnya kenapa kalau tidak boleh dilakukan setiap hari? Karena tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud berjamaah setiap hari. Namun yang ada adalah keterangan Nabi pernah salat bersama Hudzaifah radhiyallahu an, tahajud berjamaah cuma 1 kali, dengan Ibnu Abbas 1 kali, dengan Anas bin Malik dan ibunya Anas, Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu 1 kali, dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an 1 kali berjamaah, dengan Auf bin Malik 1 kali, dengan beberapa orang sahabat di rumah Utsman bin Affan, beberapa orang sahabat di rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 1 kali, nggak tiap hari. Terus bagaimana dengan di pondok-pondok tiap malam anak itu dianjurkan tahajud berjamaah hanya untuk tarbiyah ya, melatih pendidikan supaya dia terbiasa. Baik, itu ya. Baik, jadi intinya adalah yang roji, yang kuat dilakukan sendiri-sendiri. Suami sholat malam sendiri, istri sholat malam sendiri. Itu yang afdol, itu yang paling kuat. Baik, kita lanjutkan yang nomor 6. Disunahkan dengan didahului melaksanakan sholat istiftah atau sholat iftitah dengan 2 rakaat secara ringan. Sebelum tahajud, sholat dulu 2 rakaat secara ringan, bacaan suratnya pendek, didahului, disebut dengan sholat iftitah. Boleh, nggak apa-apa. Dalilnya silakan minta tolong dibantu. Sahih Muslim, nomor hadisnya 739, Muslim 739, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita dengarkan ya, dari Aisyah. Ayo, Sahih Muslim 739. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ya, bila Rasulullah SAW bangun hendak sholat malam, ya, biasanya beliau mulai dengan 2 rakaat sholat ringkas. Nah, dimulai 2 rakaat sholat ringkas kalau mau tahajud. Lanjut. Sholat pendek atau ringan. Ringan, bacaannya ringan, surat-surat yang pendek. Baik, itu yang nomor 6. Nomor 7, dilaksanakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang afdol. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalilnya di mana? Dalilnya riwayat Muslim. Silakan nomornya 722, 722. Nanti nomornya berdekatan ya, jangan ditutup, nomornya berdekatan. Rasulullah SAW bersabda, salatul laili masna masna. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat malam. Jawab Nabi? Jawab Rasulullah SAW, sholat malam itu? Sholat malam itu 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila kamu takut subuh segera datang, apabila kalian takut subuh itu akan masuk, maka sholatlah 1 rakaat untuk witir. Terus mengganjilkan jumlah sholat yang telah kamu kerjakan. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya tanpa batas jumlahnya sebenarnya, nggak ada batasan rakaat tertentu. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu yang afdal, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus kemudian yang ke-8, disunahkan sholat malam itu yang lama berdirinya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu sholat malam itu yang afdal yang bagaimana, apakah paling lama sujudnya? Bukan, paling lama berdirinya. Itulah sholat
tahajud yang paling utama. Berarti kalau begitu suratnya yang dibaca panjang. Iya, Nabi saja membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangkan, Al-Baqarah 286 ayat, An-Nisa 176 ayat, Ali Imran 200 ayat. Kalau di total kurang lebih 650 ayat. Rukuknya Nabi lamanya seperti lama berdirinya. Itu tahajud. Lah ini tidak, inna atoina kul huwallah wal asri kul huwallah. Iya, kul a'udzu birabbin nas dibagi dua. Iya, kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas Allahu akbar. Rakaat kedua min syarril waswasil khannas. Ya, pendek, makanya tidak sampai setengah jam kelar 11 rakaat atau 13 rakaat. Mestinya berarti kalau tidak hafal boleh tidak baca mushaf? Boleh. Kalau sholat malam baca mushaf, mushaf diletakkan di depan atau sambil dipegang, karena sholat sunnah. Yang tidak boleh kalau sholat fardu, sholat wajib, maka dia wajib hafal dengan surat yang dia baca. Bahkan Bapak Ibu, Nabi itu kalau sholat fardu, nah insya Allah lain kesempatan aja ya, apa saja yang dibaca. Subuh itu Nabi baca apa, duhur itu Nabi baca apa, asar, maghrib, isya itu surat yang dibaca. Semuanya itu adalah bisa kita hafalkan, ya, bisa kita hafalkan. Baik, jadi kalau sholat tahajud itu yang paling lama berdirinya. Dalilnya adalah, minta tolong dibantu Sahih Muslim, sebentar, yang paling lama berdirinya. Iya betul, Sahih Muslim nomornya 729 dari Jabir radhiyallahu an. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang, ayyus sholati afdal? Silakan. Tanyanya, sholat malam yang bagaimanakah yang lebih baik? Sholat malam yang manakah yang paling baik, paling utama? Apa jawaban Nabi? Jawab Rasulullah SAW, yang lama berdirinya. Baik, yang lama berdirinya. Tulul, ya, tulul kunut, yaitu yang paling lama berdirinya. Maka boleh sambil membaca mushaf. Baik, kita lanjutkan. Saya tutup sampai 10. Nomor 9. Sebenarnya totalnya ada 16 ini totalnya, ya. Baik, yang nomor berikutnya nomor 9. Tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Nggak boleh cepet-cepetan sholat tahajud. Jangan melakukan dengan tergesa-gesa, tapi tumaknina, tenang. Ya, dalilnya di mana? Dalil disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya jilid 1 529, riwayat Abul Qasim Al-Asbahani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, 529. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza sallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan, 529. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Silakan. Sesungguhnya seorang laki-laki melakukan sholat selama 60 tahun. Sittina sanah, 60 tahun sholat, tiap hari sholat selama 60 tahun, sehari 5 kali, ini selama 60 tahun. Ternyata, lanjut, dan tidak satu pun sholatnya yang diterima. Sholatnya nggak diterima, satu aja nggak diterima selama 60 tahun. Kenapa? Silakan. Bisa jadi karena dia menyempurnakan ruku, tapi tidak menyempurnakan sujud. Sujudnya tergesa-gesa seperti ayam yang mematuk makanan, tergesa-gesa. Lanjut, sebaliknya. Atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Nah itu ya, padahal Bapak Ibu, Nabi SAW pernah bersabda, sholat itu dibagi 3, kata Nabi, ya. Sholat itu dibagi 3. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua itu ruku', yang ketiga sujud. Kalau 3 ini sempurna, maka diterima sholatnya. Tapi kalau salah satu nggak sempurna, maka jangan harap sholatnya diterima. Riwayatnya sahih itu Bapak Ibu. Sholat itu dibagi 3: wudhu, ruku',
sujud. Makanya penting, jangan tergesa-gesa ya, tetapi lakukan tumaknina. Yang ke-10 terakhir, yang ke-10, bervariasi dalam membaca bacaan antara jahar dan sir. Terkadang dikeraskan, lu tahajud dikeraskan, terkadang sir. Boleh sesekali. Ya, Allahu Akbar. Misalnya di ini agak dikeraskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Nanti sir. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rakaat berikutnya dikeraskan. Sah, nggak apa-apa, boleh. Jadi boleh bervariasi bacaannya antara jahar dan sir. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah, silakan dibuka Abu Dawud nomornya 1328. Kita tutup sampai di sini. Ya, jilid 1. Abu Dawud nomor 1328, 1328. Ya, dari Udzaifah radhiyallahu an, betul ya? Abu Hurairah, Ustaz. Oh, dari Abu Hurairah. Oh ya betul, Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya dia berkata, Iya. bacaan Nabi SAW dalam sholat malam. Apa itu bacaan Nabi ketika sholat malam? Terkadang beliau mengangkat suara. Terus? Dan terkadang merendahkannya. Nah, terkadang diangkat suara Nabi, terkadang direndahkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Karena waktunya kita masih banyak ini yang belum kita sentuh. Di antaranya adalah 6 poin belum kita sentuh, adab sholat tahajud. Terus kita juga belum membahas kiat-kiat agar kita bisa melaksanakan tahajud. Dan terakhir witir. Bagaimana witir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemput kita. Karena yang namanya ibadah tidak mengenal garis finish. Finishnya ibadah adalah kematian. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai datang ajal kematian. Itulah finishnya beribadah kepada Allah. Oleh karena itu mari kita optimalkan hidup kita ini untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.